Waktu berlalu dan pesta kedewasaan Duchess muda Voyant tinggal sehari lagi. Madame Perez memberi pengarahan pada seluruh pelayan agar tidak melakukan kesalahan, karena ini akan mempengaruhi reputasi Duchess muda mereka. Semua pelayan bersemangat, menunjukkan respon yang antusias. Madame Perez tersenyum puas, dan aku sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan itu dengan gembira. Mereka sangat memikirkanku, aku jadi terharu. Setelah pesta kedewasaanku berjalan lancar, aku harus memberi mereka bonus yang besar. Sekarang aku tahu betapa egois dan belum dewasanya diriku di masa lalu. Aku bisa tumbuh besar dengan baik karena ada orang-orang ini yang merawatku. Dengan tulus, aku berterima kasih kepada mereka. Meski ini adalah ucapan terima kasih yang sangat terlambat, mereka menerimanya dengan senang hati. Aku merasa ingin menangis mendengarnya, tapi aku berusaha tetap tersenyum. Saat itu, seorang pelayan datang memberitahu bahwa ada tamu yang datang menemuiku. Aku sudah bisa menebak siapa dia. Max sedang memeriksa barang yang ia pesan dari Ian. Karya itu begitu indah, mencerminkan betapa ia mengenal Jubilian dengan baik. Keahliannya memang patut diakui. Meskipun kasih sayang yang tersirat di sana-sini agak mengganggu, hal itu justru meningkatkan nilai karya seni tersebut. Dengan ini, aku bisa mendapatkan sambutan yang lebih meriah daripada gelang sihir. Max tersenyum tipis, menatap Dennis dan membuka mulutnya. Bawa ini ke kediaman Duk Voyant besok, pastikan membawanya dengan hati-hati. Baik yang mulia, dan sepertinya Anda harus segera pergi karena Kaisar memanggil. Max pun keluar dari ruangan dengan langkah kaki yang ringan. Saat itu di koridor, dia melihat seseorang yang familiar. Mikhail. Di dada Mikhail yang mengenakan seragam pengawal kekaisaran, tersemat lencana, simbol kapten pengawal kekaisaran. Mata Max mengeras penuh kebencian saat melihat Mikhail. Menunjuk anak kemarin sore seperti itu sebagai kapten pengawal, benar-benar tidak waras. Pengangkatan seorang pemuda seperti Mikhail tampak seperti aib. Posisi yang didapat bukan karena jasa, melainkan karena koneksi. Biasanya dibutuhkan sekitar 10 tahun bagi seorang kesatria biasa untuk menjadi kesatria tingkat tinggi. Sedangkan posisi kapten pengawal cuma tersedia 4 kursi. Promosi cepat semacam ini pasti memancing gosip, rasa iri, dan pandangan sinis dari kalangan kesatria dan juga bangsawan. Namun bagi Max, posisi setinggi apapun yang diduduki Mikhail tidak akan pernah bisa menempatkannya sejajar dengan dirinya. Statuslah yang menentukan. Meski apapun gelarnya, dia tetap harus menunduk di hadapan Max, sang calon kaisar berikutnya. Mikhail menghentikan langkahnya dan menyapa dengan hormat singkat, tenang, dan menahan senyum yang membuat darah Max mendidih. Beraninya dia tersenyum. Dia sudah menjadi orang yang menyebalkan bahkan saat hanya berbagi ruang. Jadi tidak mungkin Max bisa melihat senyumnya dengan baik. Max mengejeknya, menyindir bahwa Mikhail pasti menjilat sang kaisar dengan ulahnya. Mikhail menjawab merendah. Dia bersikap seolah tidak ambil pusing terhadap ejekan itu. Keangkuhan Mikhail dan ketenangannya justru menambah amarah Max. Sialan, aku ingin sekali memelintir lehernya. Aku tidak pernah melihatmu dengan baik. Jadi, bukankah kau harus mengkhawatirkan masa depanmu? Setelah Max melewatinya, Mikhail mengangkat kepalanya dan memutar sudut bibirnya. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama, putra mahkota. Mikhail menatap punggung putra mahkota dengan kilat mata yang mengerikan, lalu meminta bawahannya mengizinkannya pergi keluar sebentar. Ada rencana yang akan dia jalankan. Bi memuji hasil pekerjaanku, membuatku tersenyum malu. Bi yang peka pada estetika memberi pujian yang membuatku bangga. Kau boleh bangga, selera estetikaku dikenal bahkan di ibu kota. Siapa yang menentukan standar itu? Kamu, kalau bukan karena aku, apa yang akan terjadi padamu dengan kakakku? Beraninya kau bersikap kurang ajar pada penyelamatmu. Mengingat sifat yang mulia putra mahkota, apalagi yang akan beliau lakukan selain menghukumku? Jika saya tahu putri akan memanfaatkan saya begini, lebih baik saya dihukum saja.
Victor masih sama saja. Baru saja aku berpikir begitu, aku melihat Bi terlihat agak lesu. Apakah ada hal buruk yang terjadi? Untuk mengusir suasana itu, aku mencoba membujuknya. Pemeriksaan ruang perjamuan juga sudah selesai. Mari kita pergi keluar bersama. Aku tahu tempat kue yang enak. Mendengar perkataanku, dia membulatkan matanya lalu perlahan mengangguk. Baiklah. Kami menyusuri jalan dan akhirnya menikmati stroberi berlapis sirup. Enak sekali, rasanya meleleh di mulut. Karakter B di dalam novel aslinya sangat menyukai yang manis-manis, terutama yang mengandung stroberi. Saking sukanya, minuman yang dia minum saat dia dibunuh adalah minuman stroberi. Max juga sangat menyukainya loh. Apa? Kakakku menyukainya? Iya, terakhir kali dia makan 4 potong sendirian. B mengerutkan kening dan bergumam. Tidak mungkin, apakah dia berubah? Mustahil, yang mulia kita masih membenci makanan manis seperti halnya beliau membenci mentimun. Saat mendengarkan cerita Victor, kata-kata itu menggangguku. Dia juga membenci mentimun. Iya, beliau sangat membencinya. Jawaban tegas dari Victor membuatku diliputi kebingungan. Karena itulah ayah merasa kecewa. Apa kau mengerti? Kenapa orang tua ini mengomel lama sekali hari ini? Max mendapat wejangan mengganggu dari Kaisar dan diskusinya berujung pada pembicaraan pernikahan. Kaisar memainkan peran diplomatis, menyarankan agar Max melangsungkan pernikahan dengan Putri Florian. Max yang selama ini menaruh perhatian besar pada Jubilian, langsung terkejut, marah, dan menolak ide itu. Dia menolak diperlakukan seperti barang yang bisa ditukar demi kepentingan politik. Saat ini, popularitas dan reputasi putra mahkota sudah cukup tinggi. Dalam situasi ini, lebih baik membujuk putranya daripada berseteru. Dufloyon adalah orang yang cukup sulit. Sekalipun kau adalah putra mahkota, dia tidak akan mengizinkan putrinya menikahimu jika kau tidak memenuhi standarnya. Wajah Max terlihat mengeras. Meskipun sudah menduga, Kaisar tersenyum melihat reaksi putranya yang sangat sederhana. Sekarang, saatnya menarik kail dengan umpan yang terpasang. Tetapi jika kau menginginkannya, ayah akan membujuk Dufloyon agar kau bisa menikahinya. Membujuk Dufloyon adalah hal termudah bagi Kaisar. Itu karena dia hanya perlu menggunakan cincinnya untuk mengendalikan Duk agar menulis surat persetujuan pernikahan. Aku akan memberimu gadis itu, asalkan kau patuh pada perkataanku seumur hidup, Maximilian. Lucu. Kaisar mengerutkan kening karena jawaban itu berbeda dari dugaannya. Kaisar harus berhadapan dengan tatapan mematikan yang diarahkan padanya. Max telah mempersiapkan lamarannya dengan sangat baik. Dia berharap Jubilian akan memancarkan mata indahnya dan merasa bahagia. Namun, Kaisar seolah meniadakan semua waktu dan upaya yang telah dihabiskan Max bersama gadis itu. Max merasa amarahnya memuncak. Orang yang harus memberikan izin pernikahan kepadaku bukanlah ayahnya, melainkan dirinya sendiri. Saya menghargai perhatian Anda pada putra yang tidak berguna ini, tetapi saya akan menyelesaikan ini sendiri, ayah. Setelah selesai bicara, Max memberi hormat kepada Kaisar dan meninggalkan kantor. Anak kurang ajar. Kaisar yang diliputi amarah melemparkan vas bunga dan berteriak. Lalu dia memicingkan mata tajam dan menggertakkan giginya. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Mikhail melanjutkan rencananya. Dia pergi memperbaiki pedangnya. Pedang yang tadinya tampak seperti besi tua, setelah dirawat, benar-benar mengeluarkan kilau dan aura yang berbeda. Karena sudah tua, sarungnya sudah usang dan lapuk. Akan lebih baik jika mendapatkan sarung pedang yang baru. Tetapi masalahnya adalah sarung pedang biasa tidak akan bisa menutupi aura yang keluar dari pedang itu. Saat Mikhail akan membayar, tukang perbaikan pedang menolak bayaran itu karena dia menyadari siapa pemilik pedang itu. Mikhail yang sekarang memiliki kekuatan dan kedudukan merasakan kenikmatan baru dari pengaruhnya. Dalam perjalanannya kembali, dia tidak sengaja melihat Jubilian sedang berjalan bersama putri dan seorang rakyat jelata. Melihatnya lagi membuatnya terguncang. Jubilian jauh lebih cantik dari sebelumnya. Kemudian dia menyadari sesuatu.
Meskipun jalan arcade biasanya ramai, tempat ini yang merupakan lokasi berkumpulnya para penjual senjata cenderung sepi. Jika dia menculik Jubilian sekarang dan mengurungnya di tempat yang tidak diketahui siapapun, putra mahkota tidak akan bisa melanjutkan pernikahan dengannya. Dan dia hanya akan menatapku. Mikhail tersenyum hampa setelah menatap Jubilian dengan mata yang berbinar-binar. Tapi sekarang, pikiranku sudah berubah, Jubilian. Tiba-tiba matanya berubah menjadi buas. Aku akan mencabik-cabik ayahmu dan kekasihmu itu di depan matamu. Lalu aku akan menjadikanmu budakku. Mikhail pun berbalik dan menuju istana kekaisaran. Malam sebelum hari penting itu, Max menatap Fresia sambil menunggu pendapatnya tentang tempat pesta. Menurut saya, teras sebelah timur lebih baik, kata Fresia dengan serius. Dari sana, taman terlihat indah, dan sinar bulan malam ini akan terlihat luar biasa. Max mengangguk lalu bertanya, apakah semuanya sudah siap? Tentu saja sudah, jawab Fresia dengan senyum percaya diri. Namun kemudian dia menambahkan, ngomong-ngomong, besok Anda akan melakukan dansa pertama dengan Duchess muda kan? Saya dengar Duchess muda Florian belum mengumumkan siapa pasangan pertamanya. Apakah itu disengaja? Alis Max berkerut. Dia belum mendengar kabar apapun tentang hal itu. Jubilian dengan kecantikannya yang alami pasti akan menjadi pusat perhatian di bawah cahaya pesta. Dia tahu banyak pria akan mendekatinya malam itu. Tapi senyum kecil terbit di bibirnya. Mungkin dia sengaja merahasiakannya untuk membuatku terkejut. Gumamnya pelan, tersenyum geli. Membayangkan Jubilian di pelukannya, pipinya yang memerah dan bulu matanya yang bergetar, membuat jantung Max berdebar kencang. Semoga besok cepat datang. Pagi harinya, burung-burung bernyanyi riuh menyambut fajar. Hari yang kutunggu akhirnya tiba, hari kedewasaanku. Sebelum berdandan, aku turun lebih dulu untuk memeriksa aula pesta. Namun ketika sampai, aku terkejut melihat seseorang yang sudah ada di sana. Bibi? Oh, putri kecil manisku, kamu sudah bangun? Padahal sebelumnya dia bilang baru akan datang siang ini, karena banyak urusan di wilayahnya. Bagaimana Bibi sampai secepat ini? Butuh 4 jam perjalanan bukan? Dia tersenyum lembut. Aku takut menyesal kalau tidak datang lebih awal, jadi aku bergadang semalaman. Ucapan itu membuat hatiku hangat. Dia menambahkan, hari ini kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Nikmatilah pestamu sayang. Mendengar itu, ketegangan yang sempat memenuhi dadaku perlahan mereda. Aku tersenyum lega. Namun, Bibi kembali membuka mulutnya dengan nada menggoda. Ngomong-ngomong, siapa pasangan dansa pertamamu? Semua orang penasaran. Aku membelalak. Dansa pertama? Aku belum memikirkannya sama sekali. Astaga, bagaimana ini? Jika aku meminta Max atau ayah, tentu saja mereka akan menerimanya. Tetapi masalahnya adalah memilih di antara mereka berdua. Bibi menepuk pundakku. Sudahlah, sekarang pergilah bersiap. Hari ini kau harus jadi yang paling cantik di seluruh aula. Sementara itu, Regis membuka matanya pagi itu dengan perasaan campur aduk. Sudah waktunya ya. Gumamnya pelan. Sulit baginya untuk percaya bahwa putrinya sudah menjadi dewasa. Dia segera bersiap dan turun ke aula, di mana Viscontes Ronel sudah memeriksa dekorasi dengan mata tajamnya. Datang lebih lambat dari Duchess muda. Anda didiskualifikasi sebagai ayah tuan kepala keluarga. Mendengar teguran dari Viscontes Ronel, Regis menghela nafas lega. Kau datang lebih awal. Tentu saja, saya memang sudah berencana datang lebih awal, meskipun tuan kepala keluarga tidak mendesak. Ngomong-ngomong, sekarang bunga sedang langka dan mahal, tapi dekorasinya dihiasi dengan indah menggunakan bunga imitasi, bahkan ditambahkan pita dan kristal juga. Baru saat itulah Regis melihat sekeliling. Meskipun dia tidak sering menghadiri perjamuan, menurutnya interior ruangan saat ini terlihat sangat indah. Saking ingin memujinya, bibirnya terasa gatal. Dia mengangguk sedikit sebagai tanda setuju. Benar, anak itu memang sangat hemat dan cerdas. Mendengar itu,
Istri dari Viscount Ronel memasang ekspresi serius dan berkata, "Ekspresi Anda saat ini sangat tidak enak dilihat, Yang Mulia. Untung saja hanya saya. Orang lain pasti akan mengira Anda ayah yang terlalu membanggakan anak." Regis hanya berdehem malu, tapi senyum tetap tak bisa ia sembunyikan. Ngomong-ngomong, tampaknya Duchess muda belum menentukan pasangan untuk dansa pertamanya. Regis menatapnya sedikit terkejut. Biasanya dansa pertama pada perayaan kedewasaan ditarikan bersama keluarga, bukan? Dia melirik Regis, dan Regis hanya mengangguk dengan ekspresi serius sambil menjawab, "Itu benar." Saat para pelayan membantuku bersiap, mereka tidak berhenti memuji. Aku menatap pantulan diriku di cermin, mengenakan gaun krinolin merah muda lembut, bertabur kristal, rambut disanggul rapi, dan mata berhias lembut. "Kalung dan anting kiriman bengkel Fyodor saja ya," ucapku pada Marilyn. Dia mengangguk dan menyiapkannya. Namun pikiranku terus berputar. Siapa yang harus kuminta untuk berdansa? Jika aku memilih salah satu, pasti yang lain akan merasa kecewa. Aku menggigit bibir. Marilyn menegurku lembut. Takut riasanku rusak. Tapi tidak mudah menenangkan pikiran yang penuh dilema. Saat itu, Bibi masuk dengan wajah berseri. "Sudah siap, sayang? Ya ampun, betapa cantiknya dirimu." Aku menunduk malu, tapi senyumku segera menghilang saat dia bertanya, "Lalu, siapa pasangan dansamu?" Aku tidak punya pilihan selain jujur. Sebenarnya, aku lupa memikirkannya. Bibi tertawa kecil. "Oh, jadi begitu. Pantas saja tadi kau tampak gugup." Dia menatapku seolah menggodaku. "Sebenarnya, kalau belum bertunangan, biasanya kau menari dengan ayahmu dulu." Mendengar itu, aku berpikir, benar juga, aku akan menari dengan ayah saja. Saat itu, Bibi berkata lagi, "Tapi karena kau kekasih putra mahkota, menari dengan beliau juga hal yang wajar." Aku terdiam kebingungan. Astaga, jadi aku harus pilih siapa? Beatrice sedang memeriksa hadiah yang akan dia berikan kepada Jubilian. Dia menatap gelang sihir itu dan menghela nafas. Ketika dia mengucapkan kata pemicunya, jelas ada penghalang yang terbentuk di sekelilingnya. Selama penghalang terbentuk, dia juga merasakan sensasi geli dan bergetar dari gelang itu. Namun, dia sendiri tidak bisa mengaktifkan sihir apapun. Saat Beatrice sedang berkonsentrasi, teringat saat dia pertama kali menggunakan sihir, kepalanya mulai terasa sakit, dan dia merasakan sesuatu bergerak di dalam jantungnya. Jangan-jangan. Saat Beatrice tersenyum, mengira sihirnya mungkin akan muncul, terdengar suara pelayan memecah konsentrasinya. "Yang Mulia Putri, putra mahkota datang." Wajah Beatrice langsung menegang. Masih jauh dari waktu pesta. Untuk apa dia datang sekarang? Tak lama, Max masuk dan berkata tanpa basa-basi, "Kalau sudah siap, ayo berangkat." Beatrice menatap kakaknya tajam. "Kau datang hanya karena tidak sabar ingin melihatnya, bukan?" Max hanya tersenyum, tidak menyangkalnya sama sekali. Beatrice menatap kakaknya yang sama sekali tidak memiliki etika dasar. Wajahnya pun menjadi masam. Memang ya, benar-benar manusia yang tidak berguna. Kebingungan itu hanya sesaat, dan aku akhirnya mengambil sebuah keputusan. Baru saja aku hendak memanggil pelayan, Marilyn masuk dengan terburu-buru. "Duchess muda, Duke sudah menunggu di luar." Waktu berjalan cepat, hanya 20 menit tersisa sebelum pesta dimulai. Aku harus segera turun untuk menyambut para tamu. Begitu keluar, kulihat ayah berdiri gagah dalam setelan resmi. Meskipun aku sudah sering melihatnya, ketika ayah benar-benar berdandan, aku hanya bisa menghela napas kagum. Meskipun ayah setampan ini, pasti tidak ada yang akan menari dengannya selain aku. Aku melangkah mendekat. Ayah tersenyum dengan mata melengkung. "Kau cantik sekali, Jubel." Aku ingin menjawab. Ayah lebih tampan. Tapi aku menahannya dan hanya berkata lembut, "Ayah, sebenarnya aku ingin bilang sesuatu." Namun sebelum sempat melanjutkan, Bibi dan Paman muncul dengan senyum penuh arti. "Oh, lihatlah putri kecil kita sudah dewasa. Bukankah dia cantik sekali, sayang?" Aku hanya menghela nafas. Mereka mulai menggodaku lagi.
Bibi menatapku nakal. Kamu belum mengumumkan siapa pasanganmu, bukan? Kupikir itu kejutan untuk diungkapkan di aula pesta nanti. Aku langsung mengerti maksudnya, menutupi kelalaianku dengan membuatnya seolah itu sebuah rencana. Aku mengangguk dan meletakkan tanganku di lengan ayah. Aku akan mengumumkannya saat sudah waktunya berdansa. Kereta kerajaan berhenti di depan kediaman Duke Floyen, menarik perhatian semua tamu. Dari dalamnya, turun putra mahkota dan putri kerajaan, tampil anggun dalam busana resmi. Ah, keduanya datang bersama. Bisik para tamu, tersenyum hangat melihat hubungan akrab kakak beradik kerajaan yang terkenal itu. Namun kenyataannya, percakapan di antara keduanya begitu dingin. Turunkan sedikit lenganmu. Kenapa hari ini kau begitu cerewet? Balas Max dengan nada kesal. Beatrice hanya menatap tajam, mengingat bagaimana Max membuatnya terlambat dan menggagalkan percobaan sihir pentingnya. Dia menggenggam erat lengan Max, mengingat rasa takutnya di masa lalu, sebuah emosi yang tidak ingin dia alami lagi. Dia ingin menjadi kuat, cukup untuk melindungi orang-orangnya sendiri. Saat Beatrice tanpa sadar mengeratkan cengkeraman tangannya dan melingkari lengan Max, Max meliriknya. Kalau kau marah katakan saja, atau jangan-jangan kau sakit. Tatapan Beatrice makin tajam. Kenapa pria ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Sungguh tidak adil. Bisikan para tamu memotong ketegangan di antara mereka. Lihat, rumor itu benar kan? Hubungan mereka semakin baik belakangan ini. Kudengar Lady Floyen yang memperbaiki hubungan mereka. Keduanya pun menahan diri agar tidak memperlihatkan kekesalan dan melangkah masuk dengan senyum sopan.